Selamat datang, wahai jiwa yang terpilih. Inilah panggilan bagi mereka yang berani melepaskan, bagi mereka yang siap meninggalkan keterikatan yang membelenggu, dan bagi mereka yang telah memahami bahwa tidak semua orang layak untuk tetap berada dalam lingkaran energimu. Hari ini, aku ingin mengingatkanmu tentang sesuatu yang sering dilupakan banyak orang. Kedamaian batinmu jauh lebih berharga daripada kepanikan mereka. Betapa banyaknya jiwa yang tersesat dalam pusaran pencarian validasi, mengemis perhatian, dan terjebak dalam permainan emosi yang tak ada habisnya. Tapi kamu berbeda. Kamu tidak lagi terikat oleh benang halus kebergantungan itu. Kamu telah belajar bahwa dalam diam ada kekuatan. Dalam detachment ada kebebasan. Ketahuilah ini, manusia secara alami mendambakan koneksi. Mereka ingin merasa dilihat, didengar, dan dihargai. Namun, apa yang terjadi ketika koneksi itu berubah menjadi obsesi? Apa yang terjadi ketika seseorang mulai mengandalkan keberadaanmu untuk membangun jati diri mereka? Disitulah detachment menjadi senjatamu. Ketika kamu memilih untuk melepaskan diri, mereka yang dulu menganggapmu tidak penting, tiba-tiba mulai merindukan kehadiranmu. Orang-orang yang pernah meremehkanmu kini berusaha memahami diammu, seakan-akan mereka tengah mencoba memecahkan sandi misterius. Mereka mulai bertanya-tanya, mengapa dia tidak lagi ada di sini? Mengapa dia tidak lagi memberikan perhatiannya seperti dulu? Sebab inilah kenyataannya. Tidak ada yang lebih menarik daripada seseorang yang tidak membutuhkan validasi dari keramaian. Tidak ada yang lebih berbahaya bagi mereka yang haus akan pengakuan selain seseorang yang tetap tenang dalam kesendiriannya. Seseorang yang tidak mencari perhatian, tetapi justru menarik perhatian hanya dengan keberadaannya yang autentik. Bayangkan ini, di saat mereka panik, tidak bisa tidur, dan bertanya-tanya mengapa kamu tidak membalas pesan mereka, kamu tetap duduk tenang, menyeruput kopimu, menikmati kehidupan yang telah kamu bangun sendiri. Mereka kelelahan mencari perhatianmu, sementara kamu tetap tak tergoyahkan dalam ketenanganmu. Dan ini bukan kesombongan, ini bukan keangkuhan, ini adalah keselarasan. Kamu telah memahami permainan ini dan memilih untuk tidak lagi menjadi pion di atas papan catur mereka. Kamu telah memilih untuk hidup dalam kebebasan, tanpa perlu terjebak dalam sandiwara orang lain. Selamat datang di permainan baru, di mana detachment adalah superpowermu dan mereka tidak bisa menanganinya. Ingat ini, detachment bukan berarti kamu berhenti peduli, bukan berarti kamu menjadi seseorang yang dingin dan tanpa perasaan. Tidak. Detachment berarti kamu tidak lagi menggantungkan kebahagiaanmu pada reaksi orang lain. Kamu tidak lagi membiarkan emosi mereka menentukan bagaimana perasaanmu. Dan inilah 6 hal yang akan terjadi ketika kamu memilih untuk melepaskan diri. Ketika kamu memutus rantai ketergantungan dan mengklaim kembali kendali atas energimu. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, aku ingin kamu melakukan sesuatu yang sederhana, tetapi penuh makna. Like video ini, subscribe ke channel ini, aktifkan lonceng notifikasimu, dan komentar 77 di bawah. Mengapa? Karena itu adalah sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Kamu bukan hanya sekadar membaca, tetapi benar-benar memahami dan bersiap untuk mengaplikasikannya dalam hidupmu. Dan ketika kamu mengirimkan sinyal itu, sesuatu yang luar biasa akan mulai bergerak dalam hidupmu. Sekarang, mari kita selami lebih dalam bagaimana detachment akan mengubah cara dunia memperlakukanmu, dan mengapa itu adalah langkah paling berani yang bisa kamu ambil. Bagian 1. Mereka merasakan kekosongan saat kamu menarik diri. Kamu pernah merasakan bagaimana suasana berubah saat seseorang yang berharga pergi? Seperti sebuah ruangan yang tiba-tiba kehilangan cahaya. Seperti lagu yang berhenti di tengah-tengah nada paling indahnya, meninggalkan kekosongan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Itulah yang terjadi ketika kamu memilih untuk menarik diri. Dunia ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang terbiasa hidup dengan bergantung pada energi orang lain. Mereka terbiasa menyerap semangatmu, menikmati kehadiranmu, dan tanpa mereka sadari, menjadikanmu sebagai pilar yang menopang keseimbangan mereka. Namun, mereka tidak selalu menyadari betapa berharganya keberadaanmu sampai kamu pergi. Ketika kamu menarik diri, mereka merasakannya.
lebih dari yang mereka mau akui. Pada awalnya, mereka mungkin berpura-pura tidak peduli. Mereka tetap melanjutkan hidup seakan-akan segalanya baik-baik saja. Namun, di dalam hati mereka ada sesuatu yang hilang. Ada kekosongan yang mengganggu, seperti sebuah irama yang kehilangan nadanya, seperti hujan yang turun tanpa angin. Kehadiranmu itu berbeda. Kamu bukan sekadar seseorang yang hadir tanpa arti. Kamu adalah cahaya yang membawa kehangatan, angin segar di tengah pengapnya rutinitas, ombak yang memberi kehidupan di tengah lautan yang tenang. Kamu bukan sekadar teman atau kenalan. Kamu adalah seseorang yang membawa makna dalam interaksi. Banyak orang hidup di dunia yang penuh dengan topeng dan kepalsuan. Mereka terbiasa dengan basa-basi, dengan obrolan kosong yang tidak menyentuh jiwa. Namun, kamu tidak seperti itu. Kamu hadir dengan keaslian. Kamu berbicara dengan makna. Kamu mendengarkan dengan hati. Itulah mengapa ketika kamu menarik diri, mereka tidak hanya kehilangan kehadiran fisikmu. Mereka kehilangan keaslian yang selama ini mereka rasakan darimu. Mereka tidak menyadari betapa mereka bergantung padamu. Orang-orang seringkali tidak sadar bahwa mereka bergantung pada seseorang sampai orang itu pergi. Mereka terbiasa dengan keberadaanmu, dengan kebijaksanaanmu, dengan caramu mendamaikan situasi yang kacau. Mereka terbiasa dengan caramu membuat suasana lebih ringan, dengan bagaimana kamu membawa kedamaian dalam percakapan yang semula penuh ketegangan. Namun, ketika kamu menarik diri, mereka mulai merasakan ketidakseimbangan. Dunia mereka yang semula stabil mulai terasa goyah. Mereka mencari-cari cara untuk mengisi kekosongan yang kamu tinggalkan, tetapi apa yang mereka temukan hanyalah bayangan dari apa yang dulu ada. Mereka mencoba menggantikanmu dengan orang lain, dengan hiburan, dengan gangguan yang sementara. Namun, mereka segera menyadari satu hal yang menyakitkan. Apa yang kamu berikan tidak bisa digantikan. Keberadaanmu tidak bisa disalin, tidak bisa dibuat ulang oleh orang lain. Kehadiranmu adalah hadiah, bukan hak. Mereka. Salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan orang adalah menganggap remeh seseorang yang tulus. Mereka berpikir bahwa seseorang yang selalu ada untuk mereka akan selalu berada di sana. Mereka berpikir bahwa tidak peduli bagaimana mereka memperlakukanmu, kamu akan tetap kembali. Tapi mereka salah. Kehadiranmu bukan hak mereka. Kehadiranmu adalah sebuah hadiah yang kamu pilih untuk berikan kepada mereka. Dan ketika mereka menyia-nyiakannya, ketika mereka gagal untuk menghargai nilai kehadiranmu, maka sudah seharusnya kamu menarik diri. Dan saat kamu melakukannya, mereka akan merasakan kehilangan yang tidak bisa mereka jelaskan. Itu bukan hanya karena mereka merindukanmu sebagai individu, tetapi karena mereka kehilangan sesuatu yang lebih dalam, keaslian, ketulusan, dan energi yang hanya bisa datang dari seseorang yang benar-benar hidup dengan hati. Mereka akan mencoba menarikmu kembali. Ketika mereka mulai merasakan kehilangan itu, mereka akan mencoba berbagai cara untuk menarikmu kembali. Mereka mungkin akan mendadak ramah, tiba-tiba ingin berbicara, atau bahkan mulai mengirim pesan-pesan yang dulu tidak pernah mereka kirimkan. Namun, kamu harus bertanya pada dirimu sendiri, apakah mereka benar-benar peduli, atau mereka hanya ingin kembali merasa nyaman? Kebanyakan dari mereka bukan benar-benar merindukanmu. Mereka hanya merindukan apa yang kamu bawa ke dalam hidup mereka. Mereka merindukan kenyamanan, stabilitas, dan energi yang mereka nikmati saat bersamamu. Tetapi ingatlah, kamu tidak bisa terus-menerus memberikan energimu kepada mereka yang tidak menghargainya. Kamu tidak bisa terus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang tidak pernah berusaha membangun perlindungan mereka sendiri. Biarkan mereka merasakan kehilangan. Itu. Jangan takut untuk pergi. Jangan takut untuk menarik diri dan membiarkan mereka menghadapi akibat dari tindakan mereka sendiri. Kadang-kadang, kehilangan adalah satu-satunya cara bagi seseorang untuk benar-benar belajar menghargai. Dan ketika mereka akhirnya menyadari bahwa mereka telah kehilangan sesuatu yang berharga, bahwa mereka telah menyia-nyiakan kehadiran seseorang yang tulus, mereka akan belajar pelajaran paling berharga dalam hidup mereka.
Orang yang benar-benar berharga tidak akan menunggu selamanya. Dan kamu akan terus melangkah maju. Kamu akan terus tumbuh, berkembang, dan menemukan orang-orang yang benar-benar bisa melihat nilai dari keberadaanmu. Karena kamu bukan seseorang yang bisa diabaikan. Kamu bukan seseorang yang bisa digantikan. Kamu adalah energi yang langka, dan hanya mereka yang benar-benar layak yang akan bisa menjaganya. Bagian 2. Mereka berusaha mengejar energi yang kamu miliki. Ada sesuatu tentang dirimu yang tidak bisa mereka lupakan. Sesuatu yang melekat di benak mereka, meskipun mereka tidak selalu menyadarinya. Itu bukan sekadar cara berbicaramu, bukan sekadar kehadiran fisikmu. Lebih dari itu adalah energi yang kamu bawa. Kamu bukan tipe orang yang memaksakan diri untuk menjadi pusat perhatian, namun kehadiranmu selalu terasa. Kamu tidak perlu bersuara lantang untuk membuat orang mendengarkan, karena kehadiranmu sendiri sudah cukup untuk mengubah suasana. Orang-orang merasakan sesuatu yang berbeda ketika kamu berada di dekat mereka. Mereka merasa lebih hidup, lebih tenang, lebih berarti. Bahkan jika mereka tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata, mereka tahu bahwa ada sesuatu tentangmu yang berbeda dari yang lain. Mereka tidak bisa menggantikannya. Kehilanganmu bukan seperti kehilangan sekadar seorang teman atau kenalan biasa. Tidak. Kehilanganmu terasa jauh lebih dalam. Mereka tidak hanya kehilangan seseorang untuk diajak bicara atau bersenda gurau. Mereka kehilangan sumber energi yang selama ini mereka serap darimu tanpa mereka sadari. Mereka mencoba mencari pengganti, bergaul dengan orang lain, mencari kesenangan di tempat yang berbeda. Tapi anehnya, tidak ada yang terasa sama. Obrolan terasa kosong. Kehangatan yang dulu ada, kini menghilang. Mereka mungkin akan mencoba meniru caramu berbicara, caramu berpikir, atau bahkan caramu bersikap, seakan-akan mereka bisa mendapatkan kembali energi itu hanya dengan menirunya. Tapi mereka salah. Energi tidak bisa ditiru. Energi hanya bisa dimiliki. Kamu tidak menjadi seperti ini karena kamu berusaha keras untuk menarik perhatian. Kamu tidak memiliki ketenangan ini karena kamu berlatih di depan cermin. Kamu memilikinya karena kamu telah menemukan dirimu sendiri. Apa yang membuat energimu begitu kuat bukanlah sesuatu yang bisa ditiru atau dipalsukan. Itu adalah hasil dari perjalanan panjang, dari pertumbuhan yang penuh luka, dari pengalaman yang telah membentukmu. Dan itulah yang membuat mereka panik. Mereka mencoba memahami bagaimana kamu bisa tetap tenang di tengah kekacauan. Bagaimana kamu bisa begitu percaya diri tanpa harus mencari pengakuan? Bagaimana kamu bisa bahagia tanpa harus selalu dikelilingi oleh banyak orang? Mereka tidak hanya merindukanmu, mereka merindukan perasaan yang kamu berikan. Yang sebenarnya mereka rindukan bukan hanya kamu sebagai individu, tetapi perasaan yang kamu bawa dalam hidup mereka. Ketika mereka berada di dekatmu, mereka merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Mereka merasa lebih percaya diri, lebih aman, lebih berarti. Tapi mereka tidak pernah menyadari bahwa itu bukan berasal dari mereka. Itu berasal dari energimu. Dan ketika kamu menarik diri, mereka harus menghadapi kenyataan pahit, bahwa mereka tidak pernah benar-benar memiliki apa yang mereka rasakan selama ini. Mereka akan mencoba mendapatkan kembali apa yang hilang. Saat mereka mulai merasakan kehilangan itu, mereka akan berusaha mendapatkannya kembali. Mereka akan mencoba untuk kembali ke dalam hidupmu, entah itu dengan tiba-tiba menghubungimu, berpura-pura peduli, atau bahkan dengan menciptakan drama hanya untuk mendapatkan perhatianmu lagi. Tapi inilah kebenarannya. Mereka tidak benar-benar merindukanmu. Mereka hanya merindukan apa yang kamu berikan. Mereka merindukan ketenangan yang kamu bawa, kekuatan yang kamu pancarkan, dan kedamaian yang kamu sebarkan. Tapi kamu tidak bertanggung jawab untuk memberikan itu kepada mereka lagi. Ada saatnya dalam hidup di mana kamu harus menyadari bahwa tidak semua orang pantas mendapatkan akses ke energimu.
Bukan tugasmu untuk terus-menerus menjadi sumber energi bagi mereka yang hanya ingin menyerap tanpa pernah memberi. Bukan tanggung jawabmu untuk selalu menjadi tempat perlindungan bagi mereka yang tidak pernah berusaha membangun perlindungan mereka sendiri. Jika mereka ingin merasakan energi seperti yang kamu miliki, mereka harus menemukannya sendiri. Mereka harus melalui perjalanan mereka sendiri, seperti yang telah kamu lakukan. Mereka harus belajar bagaimana membangun ketenangan, kekuatan, dan kepercayaan diri dari dalam diri mereka sendiri. Dan itulah mengapa detachment adalah kekuatan. Ketika kamu memilih untuk melepaskan diri, bukan berarti kamu berhenti peduli. Itu hanya berarti kamu memilih untuk tidak lagi memberikan energimu kepada mereka yang tidak menghargainya. Dan saat mereka melihat bahwa kamu tetap tenang, kuat, dan bahagia tanpa mereka, itulah saat mereka menyadari bahwa kamu tidak pernah membutuhkan mereka. Merekalah yang membutuhkanmu. Tapi kali ini, kamu tidak akan kembali. Kamu telah belajar bahwa energi yang kamu miliki adalah anugerah, dan hanya mereka yang benar-benar layak yang boleh memilikinya. Bagian 3. Ketidakbergantunganmu adalah kekuatan sejati. Ada sebuah kekuatan yang tidak semua orang miliki. Kekuatan yang tidak terlihat, namun begitu terasa. Kekuatan yang tidak datang dari suara yang keras atau genggaman yang erat, tetapi dari kemampuan untuk melepaskan diri. Ketika kamu berhenti berusaha untuk menyenangkan semua orang, ketika kamu tidak lagi merasa perlu menjelaskan dirimu kepada mereka yang tidak ingin memahami, ketika kamu menyadari bahwa tidak semua orang layak menerima akses ke pikiran, hati, dan energimu, saat itulah kamu benar-benar berkuasa. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang hidup dalam keterikatan. Mereka merasa mereka harus selalu berada di tengah hiruk-pikuk, terlibat dalam setiap drama, dan memberikan reaksi terhadap setiap provokasi. Mereka merasa perlu untuk disukai, untuk diperhatikan, untuk dianggap penting. Tapi kamu berbeda. Kamu telah memahami satu hal yang tidak banyak orang sadari, bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari seberapa banyak perhatian yang kamu dapatkan, tetapi dari seberapa sedikit kamu membutuhkannya. Orang-orang tidak tahu, bagaimana menghadapi ketidakbergantunganmu. Kamu pernah melihatnya sendiri. Bagaimana orang-orang bereaksi ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa mengendalikan emosimu. Bagaimana mereka mulai panik ketika mereka melihat bahwa semua permainan mereka tidak bekerja terhadapmu. Orang-orang yang terbiasa dengan manipulasi dan drama mengandalkan satu hal, reaksimu. Mereka ingin membuatmu marah. Mereka ingin membuatmu membela diri. Mereka ingin melihatmu berusaha keras untuk mendapatkan kembali perhatian mereka. Karena selama kamu masih bereaksi, itu berarti mereka masih memiliki kendali. Tapi begitu kamu memilih untuk diam, begitu kamu memilih untuk tidak peduli, begitu kamu memilih untuk tidak bermain dalam permainan mereka, itulah saat mereka mulai kehilangan pegangan. Ketika kamu tidak bereaksi, mereka kehilangan kendali. Orang-orang yang tidak memiliki kekuatan sejati selalu mencari cara untuk mendapatkan rasa berkuasa. Dan salah satu cara mereka melakukannya adalah dengan menciptakan situasi di mana mereka bisa mengendalikan perasaan orang lain. Mereka akan menguji kesabaranmu. Mereka akan menekan tombol emosionalmu. Mereka akan memancingmu dengan kata-kata yang menusuk, dengan sikap yang membuatmu ingin membela diri, dengan tindakan yang dirancang untuk membuatmu terjebak dalam permainan mereka. Tapi ketika kamu tetap tenang, ketika kamu memilih untuk tidak menanggapi, ketika kamu tidak memberikan mereka reaksi yang mereka harapkan, itulah saat kamu memenangkan permainan. Mereka mulai merasa gelisah. Mereka mulai merasa tidak berdaya. Karena tanpa reaksi darimu, mereka kehilangan alat utama mereka, kemampuan untuk memanipulasimu. Ketidakbergantunganmu adalah kebebasan. Bayangkan ini. Ada orang-orang yang hidupnya bergantung pada bagaimana orang lain memperlakukan mereka. Jika mereka mendapatkan perhatian, mereka merasa bahagia.
Jika mereka diabaikan, mereka merasa hancur. Tapi kamu tidak seperti itu. Kebahagiaanmu tidak tergantung pada siapa yang menghubungimu hari ini atau siapa yang tidak. Ketentramanmu tidak tergantung pada apakah seseorang menyukaimu atau tidak. Kesejahteraanmu tidak bergantung pada validasi dari orang-orang yang bahkan tidak mengerti siapa dirimu sebenarnya. Dan inilah yang yang membuatmu berbahaya bagi mereka yang terbiasa dengan hubungan yang penuh dengan ketergantungan emosional. Mereka tidak tahu bagaimana menghadapi seseorang yang tidak bisa mereka kontrol. Mereka tidak tahu bagaimana menghadapi seseorang yang tidak membutuhkan validasi mereka. Mereka tidak tahu bagaimana menghadapi seseorang yang bebas. Orang-orang akan mencoba mengembalikanmu ke dalam permainan. Ketika mereka menyadari bahwa kamu tidak bisa dikendalikan, mereka akan mencoba cara lain. Mereka mungkin akan mencoba membuatmu merasa bersalah, berkata bahwa kamu berubah, bahwa kamu egois, bahwa kamu tidak peduli. Tapi jangan tertipu. Mereka tidak peduli tentang perasaanmu. Mereka hanya peduli bahwa mereka telah kehilangan akses ke energimu. Mereka tidak ingin kamu bahagia tanpa mereka. Mereka hanya ingin memastikan bahwa mereka masih memiliki pengaruh atasmu. Tapi kamu telah tumbuh. Kamu telah belajar bahwa tidak semua orang layak mendapatkan akses ke dalam hidupmu. Kamu telah belajar bahwa tidak semua hubungan layak untuk dipertahankan. Kamu telah belajar bahwa ketidakbergantungan bukanlah kesendirian, tetapi kebebasan sejati. Ketidakbergantungan adalah superpower yang tidak dimiliki semua orang. Kebanyakan orang hidup dalam ketakutan. Ketakutan bahwa mereka akan sendirian. Ketakutan bahwa mereka akan dilupakan. Ketakutan bahwa mereka akan kehilangan tempat di hati orang lain. Tapi kamu telah melampaui ketakutan itu. Kamu telah menemukan bahwa kamu cukup. Kamu telah menemukan bahwa kedamaian sejati tidak ditemukan dalam perhatian orang lain, tetapi dalam ketenangan hatimu sendiri. Dan ketika kamu telah mencapai titik itu, ketika kamu tidak lagi mencari validasi, ketika kamu tidak lagi terpengaruh oleh mereka yang mencoba menjatuhkanmu, itulah saat kamu benar-benar bebas. Dan kebebasan itulah yang membuat mereka takut. Itulah yang membuat mereka panik. Karena untuk pertama kalinya dalam hidup mereka menyadari bahwa mereka tidak pernah memiliki kendali atasmu, dan mereka tidak akan pernah bisa memilikinya. Jangan pernah tired untuk berdiri sendiri. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang ingin melihatmu tetap kecil, tetap bergantung, tetap dalam permainan mereka. Tapi kamu telah belajar sesuatu yang mereka belum pahami, bahwa kamu tidak perlu orang lain untuk menjadi kuat. Dan saat kamu berjalan dengan penuh keyakinan, saat kamu memilih diam daripada terjebak dalam drama, saat kamu tidak lagi memberikan perhatian pada mereka yang tidak menghargaimu, itulah saat kamu menjadi tak terbendung. Kamu bukan seseorang yang bisa dikendalikan. Kamu bukan seseorang yang bisa dimainkan. Kamu adalah seseorang yang bebas. Dan itu adalah kekuatan terbesar yang bisa kamu miliki. Bagian 4. Kamu mengguncang zona nyaman mereka. Ada hal yang jarang disadari oleh banyak orang. Kebanyakan dari mereka hidup dalam gelembung kenyamanan yang mereka ciptakan sendiri, ruang aman yang dipenuhi dengan kebiasaan lama, validasi dari orang lain, dan ilusi tentang siapa mereka sebenarnya. Mereka merasa nyaman dengan rutinitas yang tidak menantang mereka. Mereka merasa aman dalam hubungan yang tidak membangun mereka. Mereka merasa puas dengan kebohongan yang mereka ceritakan kepada diri sendiri. Namun, kemudian kamu datang. Kamu, dengan caramu yang berbeda. Kamu, dengan keaslian yang tidak dibuat-buat. Kamu, dengan cara berpikir yang lebih dalam, dengan keyakinan yang tidak mudah digoyahkan, dengan keberanian untuk menjadi diri sendiri, tanpa peduli apakah dunia menerimanya atau tidak. Dan itu mengganggu mereka. Mereka tidak siap untuk melihat seseorang yang tidak terikat oleh permainan sosial yang mereka mainkan.
Mereka tidak siap menghadapi seseorang yang tidak butuh validasi, tidak terjebak dalam drama, dan tidak bisa dimanipulasi. Kamu menjadi cermin yang memantulkan kebenaran yang mereka takut hadapi. Ketika kamu hadir dalam hidup mereka, tanpa sadar kamu menjadi cermin bagi mereka. Mereka melihat dirimu yang bebas, yang tidak terikat oleh apapun, dan di dalam hati kecil mereka mulai bertanya, "Mengapa aku tidak seperti itu? Mengapa aku masih terjebak dalam rutinitas yang tidak membuatku bahagia? Mengapa aku masih bergantung pada validasi orang lain untuk merasa berharga?" Kamu tidak perlu mengatakannya dengan lantang, tetapi kehadiranmu sendiri sudah cukup untuk membuat mereka mempertanyakan hidup mereka. Dan bagi banyak orang, itu adalah perasaan yang tidak nyaman. Karena saat mereka mulai melihat kebenaran, mereka juga mulai melihat kebohongan yang selama ini mereka yakini. Mereka menyadari bahwa banyak dari yang mereka kejar bukanlah sesuatu yang benar-benar mereka inginkan, tetapi sesuatu yang mereka kejar hanya karena orang lain melakukannya. Mereka mulai menyadari bahwa hubungan yang mereka pertahankan selama ini sebenarnya tidak memberikan apapun selain distraksi dari kesepian yang tidak pernah mereka akui. Mereka mulai menyadari bahwa selama ini mereka hanya hidup dalam pola yang tidak pernah mereka pertanyakan. Dan siapa yang mereka salahkan atas ketidaknyamanan ini? Kamu. Mereka akan berusaha menarikmu kembali ke dalam zona nyaman. Mereka, orang-orang yang takut berubah, akan selalu berusaha menarik orang lain ke dalam pola yang sama. Karena jika kamu tetap bebas, maka mereka harus mengakui bahwa mereka tidak memiliki keberanian untuk melakukan hal yang sama. Mereka mungkin akan mengatakan bahwa kamu berubah. Mereka mungkin akan mengatakan bahwa kamu menjadi terlalu dingin, terlalu tertutup, terlalu mandiri. Mereka mungkin akan mencoba membuatmu merasa bersalah, mencoba membuatmu kembali menjadi seperti dulu. Seseorang yang mudah dimanipulasi, seseorang yang selalu ada untuk mereka, seseorang yang tidak bisa berkata tidak. Tapi kamu telah tumbuh. Kamu telah belajar bahwa tidak ada perubahan tanpa ketidaknyamanan. Dan mereka hanya takut melihatmu berkembang lebih jauh dari mereka. Beberapa akan membencimu, beberapa akan mengikutimu. Ketika seseorang mulai berjalan di jalannya sendiri, dunia akan bereaksi dalam dua cara. Sebagian orang akan membencinya. Mereka akan merasa terancam karena seseorang berani melakukan apa yang mereka takut lakukan. Sebagian orang akan terinspirasi. Mereka akan mulai bertanya pada diri sendiri, apakah mereka juga bisa berubah? Apakah mereka juga bisa menemukan kebebasan yang sama seperti yang kamu miliki? Dan inilah yang luar biasa tentang perjalananmu. Kamu akan kehilangan beberapa orang, tetapi kamu juga akan menemukan mereka yang benar-benar satu frekuensi denganmu. Karena mereka yang benar-benar layak untuk ada dalam hidupmu adalah mereka yang mendukung pertumbuhanmu, bukan mereka yang ingin membuatmu tetap kecil agar mereka merasa nyaman. Jangan pernah takut mengganggu zona nyaman. Orang lain. Ada banyak orang yang akan mencoba membuatmu merasa bersalah karena berubah. Akan ada banyak yang mengatakan bahwa kamu seharusnya tetap seperti dulu, tetap berada di tempat yang mereka kenal, tetap dalam pola yang bisa mereka pahami. Tapi hidup ini bukan tentang membuat orang lain nyaman. Hidup ini tentang menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Dan jika keberadaanmu mengganggu mereka, itu bukan masalahmu. Itu adalah sesuatu yang harus mereka hadapi sendiri. Karena pada akhirnya, setiap orang harus memilih. Tetap dalam ilusi yang nyaman, atau menghadapi kebenaran yang menuntut pertumbuhan. Dan kamu telah memilih kebenaran. Dan itu adalah keberanian yang tidak semua orang miliki. Bagian 5. Energi yang kamu miliki adalah mata uang yang tidak bisa dibeli. Di dunia ini, ada sesuatu yang jauh lebih berharga daripada emas, lebih bernilai daripada permata, lebih kuat daripada segala bentuk kekayaan materi. Itu adalah energi. Energi bukan hanya sekadar semangat atau aura yang kamu bawa.
tetapi juga keseimbangan batin yang kamu miliki. Itu adalah caramu berpikir, caramu berbicara, caramu menjalani hidup dengan penuh ketulusan. Itu adalah cahaya yang terpancar dari dalam dirimu, cahaya yang tidak bisa dibeli, tidak bisa ditiru, dan tidak bisa dipalsukan. Dan inilah yang tidak mereka sadari. Mereka telah bergantung pada energimu lebih dari yang mereka akui. Mereka tidak pernah menyadari bahwa mereka telah mengambil lebih banyak daripada yang mereka berikan. Pernahkah kamu merasa lelah, bukan secara fisik, tetapi secara emosional? Pernahkah kamu merasa bahwa kamu telah memberi terlalu banyak kepada orang-orang yang bahkan tidak pernah berpikir untuk memberi kembali? Itu bukan sekadar perasaan. Itu adalah kenyataan. Banyak orang di dunia ini adalah pengambil energi. Mereka tidak selalu melakukannya dengan niat buruk, tetapi mereka terbiasa menerima tanpa pernah berpikir untuk memberi. Mereka datang kepadamu ketika mereka butuh nasihat. Mereka mencari keberadaanmu ketika mereka merasa hampa. Mereka ingin berada di dekatmu karena kamu membuat mereka merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Tapi seberapa sering mereka benar-benar memberimu sesuatu kembali? Seberapa sering mereka bertanya, "Apa kabarmu? Bagaimana perasaanmu? Apa yang bisa aku lakukan untukmu?" Kenyataannya adalah, sebagian besar dari mereka tidak pernah melakukannya. Mereka menikmati ketenangan yang kamu bawa, tetapi mereka tidak pernah berpikir untuk membantumu menjaga keseimbanganmu sendiri. Mereka menyerap energimu, tetapi mereka tidak pernah memberi energi sebagai gantinya. Dan ketika kamu mulai menarik diri, ketika kamu memilih untuk tidak lagi menjadi sumber tanpa batas bagi mereka, mereka merasakannya seperti kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Mereka mungkin tidak menyadarinya, tetapi mereka telah bergantung padamu. Ketika kamu pergi, mereka akan merasakan sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan. Ada sesuatu yang hilang, tetapi mereka tidak bisa menyebutnya dengan kata-kata. Mereka akan mencoba mencari energi yang sama dari orang lain, dari hubungan baru, dari gangguan sementara. Mereka akan mencoba mengisi kekosongan itu dengan hiburan, dengan validasi dari media sosial, dengan pencarian perhatian yang tiada akhir. Tetapi tidak ada yang bisa menggantikanmu. Karena apa yang kamu berikan tidak bisa ditemukan di sembarang tempat. Apa yang kamu bawa adalah sesuatu yang langka. Apa yang kamu pancarkan adalah sesuatu yang otentik. Apa yang kamu miliki adalah sesuatu yang tidak semua orang bisa dapatkan. Dan inilah yang mereka sadari terlambat. Mereka telah kehilangan sesuatu yang tidak bisa dibeli kembali. Energi adalah mata uang sejati, dan tidak semua orang layak menerimanya. Di dunia yang sibuk mencari uang, mencari pengakuan, mencari perhatian, ada sesuatu yang jauh lebih bernilai. Energi yang sejati. Energi adalah mata uang sejati. Itu adalah sumber daya yang paling langka dan paling sulit didapatkan. Dan jika kamu terus memberikannya kepada mereka yang hanya mengambil tanpa memberi, maka pada akhirnya kamu akan kelelahan. Itulah mengapa detachment adalah perlindungan. Ketika kamu menarik diri, itu bukan karena kamu kejam. Itu bukan karena kamu tidak peduli. Itu bukan karena kamu ingin melihat mereka menderita. Itu karena kamu menyadari bahwa energimu adalah harta yang harus dijaga. Kamu menyadari bahwa tidak semua orang pantas mendapatkan akses ke dalam hidupmu. Kamu menyadari bahwa tidak semua hubungan layak untuk dipertahankan. Kamu menyadari bahwa hanya mereka yang benar-benar menghargaimu yang berhak menerima bagian dari energimu. Dan bagi mereka yang hanya ingin mengambil tanpa pernah memberi, waktunya telah habis. Mereka akan berusaha mendapatkan kembali energi itu, tetapi tidak akan pernah berhasil. Mereka akan mencoba mencari pengganti. Mereka akan mencoba menghubungimu kembali, berpura-pura peduli, mencoba membawamu kembali ke dalam lingkaran mereka. Mereka akan mencoba menemukan orang lain yang bisa memberi mereka perasaan yang sama seperti yang kamu berikan. Tapi inilah kenyataannya.
Tidak ada yang bisa menggantikan keaslian. Tidak ada yang bisa menggantikan seseorang yang benar-benar hadir dengan hati, yang benar-benar mendengarkan dengan tulus, yang benar-benar membawa ketenangan dalam kehadirannya. Dan ketika mereka akhirnya menyadari bahwa mereka tidak bisa menemukan itu di tempat lain, mereka akan mengerti bahwa kehilanganmu bukan hanya kehilangan seorang teman, tetapi kehilangan sesuatu yang jauh lebih besar. Sumber energi yang selama ini mereka anggap remeh. Dan kamu akan tetap bersinar tanpa mereka, karena kamu telah belajar sesuatu yang berharga, bahwa tidak semua orang pantas menerima akses ke dalam hidupmu, bahwa kamu tidak harus selalu memberi tanpa pernah menerima kembali, bahwa kamu berhak untuk menjaga energimu, untuk melindungi kedamaianmu, untuk memilih siapa yang layak berada dalam hidupmu. Dan saat mereka mencoba kembali, saat mereka mencoba menarikmu kembali ke dalam lingkaran mereka, kamu akan tersenyum. Bukan dengan kebencian, bukan dengan dendam, tetapi dengan pemahaman yang dalam bahwa kamu telah tumbuh, dan mereka masih berada di tempat yang sama. Dan inilah kebebasan sejati, ketika kamu tahu bahwa energimu adalah harta yang berharga, dan kamu tidak lagi memberikannya kepada mereka yang tidak pantas. Bagian 6. Detachment. Mengungkapkan kebenaran yang mereka takut hadapi. Ada hal yang sering dihindari banyak orang. Bukan karena mereka tidak tahu, tetapi karena mereka takut untuk mengakuinya. Kebenaran yang begitu sederhana, namun begitu menyakitkan. Banyak dari mereka yang bergantung pada keberadaan orang lain karena mereka tidak memiliki arah dalam hidupnya sendiri. Mereka hidup dalam kebiasaan yang sama setiap hari, tanpa pertumbuhan. Mereka mencari validasi di luar diri mereka sendiri, karena di dalam hati mereka hanya ada kekosongan. Mereka mengelilingi diri mereka dengan orang-orang yang bisa mengalihkan perhatian mereka dari kenyataan bahwa mereka tidak tahu kemana mereka sebenarnya menuju. Dan saat kamu menarik diri, saat kamu berhenti memberi mereka energi yang selama ini mereka serap darimu, mereka dipaksa untuk menghadapi sesuatu yang paling mereka takutkan, diri mereka sendiri. Kamu adalah cahaya yang membantu mereka melihat, tetapi tanpa cahaya itu, mereka terjebak dalam kegelapan. Pernahkah kamu melihat seseorang yang hidupnya tampak baik-baik saja saat mereka dikelilingi oleh banyak orang, tetapi begitu mereka sendirian, mereka tidak tahu harus melakukan apa? Mereka butuh gangguan. Mereka butuh percakapan kosong. Mereka butuh kebisingan di sekitarnya. Karena dalam keheningan, mereka mulai mendengar suara yang selama ini mereka hindari. Suara hati mereka sendiri. Dan suara itu menanyakan pertanyaan yang tidak nyaman. Apa yang sebenarnya aku inginkan dalam hidup? Mengapa aku terus mencari validasi dari orang lain? Apakah aku benar-benar bahagia atau hanya berpura-pura? Mereka tidak pernah ingin mendengar pertanyaan itu, karena mereka tidak punya jawaban. Tetapi saat kamu menarik diri, saat kamu tidak lagi memberikan cahaya itu, mereka terpaksa melihat kenyataan. Mereka mungkin akan menyalahkanmu, tetapi itu bukan salahmu. Banyak dari mereka tidak akan menerima kenyataan ini dengan baik. Mereka mungkin akan mencoba menyalahkanmu. Mereka mungkin akan berkata bahwa kamu terlalu egois, terlalu sombong, terlalu acuh tak acuh. Tetapi kebenarannya adalah, ini tidak pernah tentang kamu. Kamu hanya menjadi pemicu yang membuat mereka sadar bahwa mereka tidak pernah benar-benar memiliki tujuan yang jelas dalam hidup mereka. Kamu hanya menjadi refleksi yang memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka telah menghabiskan begitu banyak waktu dalam keterikatan yang tidak membawa mereka kemana-mana. Dan itu adalah sesuatu yang sulit untuk diterima. Sebagian akan meninggalkanmu, tetapi sebagian akan bangkit. Saat seseorang menghadapi kebenaran yang sulit, mereka hanya punya dua pilihan, lari atau bangkit. Sebagian akan memilih untuk tetap dalam ketakutan mereka, tetap mencari gangguan, tetap menghindari refleksi diri, tetap mencari seseorang untuk menggantikan posisimu dalam hidup mereka. Tetapi sebagian lagi
akan memilih untuk mimpi. Mereka akan mulai bertanya, mencari jawaban, dan menemukan cara untuk berdiri sendiri. Dan mereka yang berani menghadapi diri mereka sendiri, merekalah yang benar-benar layak untuk tetap berada dalam hidupmu. Karena kamu tidak pernah meminta siapapun untuk bergantung padamu. Kamu tidak pernah meminta siapapun untuk menjadikanmu sumber ketenangan mereka. Kamu hanya menjadi dirimu sendiri. Dan jika itu mengganggu mereka, maka itu adalah sesuatu yang harus mereka selesaikan sendiri. Kamu telah memberikan mereka pelajaran yang tidak mereka minta, tetapi sangat mereka butuhkan. Kamu tidak pernah berniat untuk menjadi guru bagi siapapun. Kamu hanya menjalani hidupmu dengan cara yang paling otentik. Tetapi tanpa kamu sadari, dengan menarik diri, kamu telah memberikan mereka pelajaran terbesar dalam hidup mereka. Bahwa tidak ada yang bisa menggantungkan kebahagiaan mereka pada orang lain. Bahwa tidak ada yang bisa terus-menerus hidup hanya untuk mencari validasi dari luar. Bahwa pada akhirnya, satu-satunya tempat di mana mereka bisa menemukan kedamaian adalah di dalam diri mereka sendiri. Dan itu adalah hadiah terbesar yang bisa kamu berikan. Kamu tidak harus kembali untuk mereka. Kamu tidak harus menenangkan mereka. Kamu tidak harus merasa bersalah karena menarik diri. Karena mereka yang benar-benar siap untuk berkembang akan memahami bahwa kehilanganmu bukanlah hukuman, tetapi peluang untuk mereka menemukan diri mereka sendiri. Dan kamu akan terus melangkah maju. Kamu akan terus berkembang. Kamu akan terus menjaga energimu untuk mereka yang benar-benar layak. Karena kamu bukan lagi seseorang yang akan memberi tanpa batas kepada mereka yang hanya ingin mengambil. Kamu telah memilih untuk hanya memberi kepada mereka yang bisa saling berbagi. Dan itu adalah pilihan yang paling berani, paling indah, dan paling membebaskan yang bisa kamu buat dalam hidup ini. Dunia akan selalu dipenuhi dengan orang-orang yang ingin bergantung pada cahayamu, tetapi tidak pernah berpikir untuk menyalakan cahaya mereka sendiri. Ada mereka yang akan mendekat hanya untuk mengambil, bukan untuk memberi. Ada mereka yang akan berusaha menahanmu dalam keterikatan yang nyaman bagi mereka, tetapi membelenggumu. Tetapi kamu bukan lagi seseorang yang bisa terjebak dalam permainan itu. Kamu telah memahami bahwa detachment bukanlah tentang menjadi dingin atau tidak peduli, melainkan tentang memahami bahwa kamu tidak bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain. Bahwa energi yang kamu miliki adalah berharga, dan tidak semua orang pantas mendapatkannya. Bahwa kamu tidak bisa terus memberi kepada mereka yang tidak pernah berusaha mengisi diri mereka sendiri. Bahwa kadang-kadang, cinta terbesar yang bisa kamu berikan kepada seseorang adalah dengan melepaskan mereka agar mereka belajar menemukan kebahagiaan dalam diri mereka sendiri. Dan yang paling penting, bahwa kamu berhak memilih siapa yang boleh berada dalam hidupmu. Kamu berhak menjaga kedamaianmu sendiri. Kamu berhak untuk melangkah maju tanpa beban dari mereka yang hanya ingin menarikmu ke belakang. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan tentang seberapa banyak orang yang ada di sekelilingmu, tetapi tentang seberapa damai dan utuhnya dirimu, bahkan ketika kamu berdiri sendiri. Maka, biarkan mereka yang tidak siap kehilanganmu merasakan kehampaan itu. Biarkan mereka yang tidak menghargaimu belajar dari kepergianmu. Biarkan mereka yang hanya ingin mengambil, tanpa pernah memberi, mencari pengganti, karena mereka tidak akan pernah menemukan yang sama. Dan kamu akan tetap bersinar. Kamu akan tetap melangkah. Kamu akan tetap berkembang. Karena kebebasan sejati dimulai saat kamu memilih dirimu sendiri. Dan saat itu terjadi, dunia tidak punya pilihan lain selain menghormati pilihanmu. Jika kamu merasakan resonansi dari pesan ini, like video ini, subscribe ke channel ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan "Aku siap melangkah" di kolom komentar. Karena hari ini, kamu telah memilih sesuatu yang lebih besar daripada sekadar eksistensi. Kamu telah memilih kebebasan.